kita pertama untuk Kak Ferrari ya. Aku akan memperkenalkan diri dulu. I will introduce myself. Bentar aku ada slide ya. Okay. Wait a second. Thank you for joining this English session class today. I will introduce myself. My name is Anggita Novria, but you can call me Miss Gita. And I will be your English tutor for this month. I'm really looking forward to getting to teach each and every one of you. Yeah. I have been teaching 114 students online for the past 7 months. Every month has been super special and full of fun. And I am so happy to share this brand new teaching with all of you. And here is my favorite things. The beach is my favorite place. Netflix is my leisure time. Teaching is my passion. And I love listening to pop music. When I'm not teaching, I love traveling and spending time with my family. The last time I went to Brunei. Fun facts about me. I'm afraid of heights. I like spicy food and I'm a biggest fan of Taylor Swift's song. And my motto is never say I can't and always say I'll try. And here is my contact details. TikTok, hey, it's me Anggita. Instagram and my contact WhatsApp number. Okay, that's it ya. Introduction from me. Next, Kak Ferrari. Could you introduce yourself, please, Kak Ferrari? Oke. Boleh di-open dulu, Kak. Boleh di-open dulu, Kak. Okay, hello guys. So my name is Ferrari. I'm from Bali. Now I am 20 years old. So that's it. Okay, what is your activity? Aktivitasnya ngapain aja nih? My activity just study for my college. You are a student. Yes. Okay. Have you been took English course previously? Sebelumnya pernah ikut join kursus bahasa Inggris online atau offline? Sebelumnya belum pernah sih, cuman kalau di kampus itu kadang-kadang kayak bilingual gitu. Kalau di kampus gimana? Bilingual bahasanya. Oh, bilingual. Oke. Ya. Kalau boleh tahu ngambil jurusan apa ya? Jurusan ilmu komunikasi. Oh, komunikasi. Jurusan komunikasi apa tuh? PR atau broadcast? Kalau aku ngambilnya yang markomis, marketing komunikasi. Markom. Ya. Oke. Nah, tujuan kamu untuk belajar bahasa Inggris nih apa? Ingin apa? Tujuannya apa? Biar lebih ningkatin lagi sih, kadang kayak ngomong sama orang tuh masih kurang pede gitu. Gitu. Jadi ingin melancarkan apa? Komunikasi dalam bahasa Inggris ya. Kadang kayak takut masih ngomong kayak grammar salah gitu. Grammar ya, tentang grammar ya. Ya, jadi benar ya, kalau memang mau lancar dalam bahasa Inggris, emang nggak jauh-jauh dari yang namanya grammar. Ya. Nah, grammar itu, kalau sebenarnya dalam bahasa Inggris itu terdiri dari 16 grammar ya. Tapi kalau misalnya mau memperlancar bahasa Inggris, komunikasi, conversation, ya itu hanya dibutuhkan 5 aja dari 16 tenses itu. Jadi kalau tujuan kamu untuk mau ikutan TOEFL, mau ikutan IELTS, baru boleh ya menguasai ke-16-nya. Tapi kalau cuma untuk tujuannya untuk speaking, conversation, jadi hanya perlu menguasai 5 dari 16 tenses itu. Ya. Jadi 5 tenses itu adalah simple present tense, simple past tense, simple future tense, kemudian present perfect, dan present continuous. Nah, nanti 5 tenses itu akan kita pelajari dalam 1 bulan ini ya. Oke, selanjutnya. Ini kita hari ini ya, siang ini kita akan mempelajari tentang simple past tense. Bentar ya.
Udah terima ya materinya ya? Sudah, Miss. Nah, jadi nanti ya kegiatan belajar mengajarnya nih setelah aku jelaskan sedikit ya mengenai simple past tense, aku akan memberikan exercise dan setelah itu akan memberikan homework nih ya untuk mengetahui sejauh mana nih ya kalian itu menangkap ya apa yang sudah aku ajarkan. Jadi bisa kelihatan dari tugas-tugas yang aku berikan. Tugasnya nanti nggak susah kok ya, sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Oke, sebentar ya, lagi loading. Oke, ya ini sudah terbuka ya. Nah, jadi simple past tense itu ya adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau. Ya, jadi 1 detik setelah, misalnya 1 detik setelah kita makan itu sudah disebut dengan masa lampau ya. Dan telah berakhir di masa lampau juga. Nah, berbeda dengan past continuous tense ya, yakni menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau namun masih terus berlanjut ya di masa sekarang. Makanya itu disebut dengan past lampau continuous. Continuous itu masih berlangsung ya. Nah, rumus yang akan kita bentuk nanti untuk membentuk kalimat simple past tense ya. Rumusnya adalah seperti ini ya. Subjek ditambahkan verb to dan kemudian diikuti oleh objek. Jadi dalam kalimat simple past tense itu kata kerja yang digunakan ini merupakan bentuk kata kerja kedua. Jadi dalam kata kerja itu terdapat 2 jenis kata kerja, yakni regular verb dan irregular verb. Ya. Regular verb ini adalah kata kerja beraturan dalam bahasa Indonesia. Sementara irregular verb adalah kata kerja tidak beraturan. Untuk regular verb itu cuma cukup ya ditambahkan ed atau d di belakang setelah kata kerja bentuk pertama. Jadi sebagai contoh dari stay artinya tinggal menjadi state, ada id-nya. Dari punch artinya memukul yang menjadi punched, ya ada id-nya. Dari play artinya bermain menjadi played, ya ada id-nya. Dari touch artinya menyentuh menjadi touched, ya ada id-nya. Jadi id-nya itu harus dibaca. Kemudian untuk irregular verb ya kata kerja tidak beraturan, termasuk di dalamnya to be. To be ini termasuk kata kerja juga, tapi yang sifatnya itu bukan aktivitas. Jadi bentuk kata kerja keduanya ini sangat berbeda ya. Tidak bisa hanya ditambahkan ed atau d setelah kata kerja bentuk pertama. Jadi sebagai contoh, awake artinya terbangun menjadi awoke. Begin artinya memulai menjadi began. Drink artinya minum menjadi drank. Eat artinya makan menjadi ate. Run artinya berlari menjadi ran. Sementara to be itu kalau dalam simple present ya terdiri dari 3, yaitu is, am, are. Ya, sementara dalam simple past tense to be itu terdiri dari 2, yaitu was dan were. Nah, namun ada juga ya sebagian irregular verb atau kata kerja tidak teratur yang memiliki bentuk kata kerjanya sama ya, dan sama dengan bentuk kata kerja dasar. Jadi verb 1 dan verb 2 itu sama. Ya, put arti meletakkan. Bentuk keduanya put juga. Split membagi
bentuk keduanya split, sama, membagi ya. Spread, menyebarkan ya. Bentuk keduanya spread. Set, mengatur. Bentuk keduanya set. Cut, bentuk artinya memotong. Bentuk keduanya juga cut. Read, artinya membaca. Bentuk pertamanya read, tapi bentuk keduanya tulisannya sama, tapi cara membacanya ya yang berbeda. Cara membacanya adalah read. Ya, seperti kamu mengucapkan warna merah dalam bahasa Inggris. Red. Ya. Hanya itu ya. Ini adalah contoh, jadi hanya sebagian aja. Selanjutnya, ini adalah contoh ya, kalimat simple past tense afirmatif atau yang disebut juga dengan kalimat simple past tense positif. Abdul went to Bali for holiday last Sunday. Minggu kemarin, Abdul pergi ke Bali untuk berlibur. Ya. Jadi pergi ini ya bentuk pertamanya adalah go, went ini adalah bentuk kedua dari go ya. Karena ada kata kerjanya jadi menggunakan kata kerja. Ya. Dan kata kerjanya ini irregular ya karena bentuknya tidak bisa ditambahkan ed. Contoh yang nomor 2. Susilo Bambang Yudhoyono was the president of the Republik Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono dulu adalah Presiden Republik Indonesia. Nah, dari kalimat ini kan tidak ada kata kerja ya yang sifatnya aktivitas. Jadi kita bisa menggunakan to be. Nah, to be yang cocok untuk Susilo Bambang Yudhoyono yaitu was. Ya karena Susilo Bambang Yudhoyono ini terdiri dari satu orang. Ya, jadi was ini cocok ya. Jadi kalau misalnya was ini bisa digunakan untuk yang subjeknya satu orang, yaitu he, she, it, dan I. Sementara to be, were, itu bisa digunakan untuk subjek yang jumlahnya lebih dari satu orang, yaitu we, they, ya, we, they, terus siapa lagi? We, they, ya. You juga bisa ya. Kemudian contoh yang ketiga, I was born in Surabaya. Saya dilahirkan di Surabaya. Ini termasuk kalimat simple past tense ya, tapi pasif. Jadi bukan karena tidak ada kata kerja, maka menggunakan was, tapi karena ini pasif, jadi di sini ada kata kerjanya, tapi ada tetap juga was-nya. Jadi ini artinya saya dilahirkan di Surabaya. Ya, I was born in Surabaya. Kemudian kita masuk ke simple past tense negatif. Untuk membentuk kalimat simple past tense negatif, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Jadi jika ada verb-nya ya menggunakan did. Subjek ditambahkan did ditambahkan not. Jadi jangan lupa untuk kalimat negatif verb-nya ini balik lagi ke verb one. Dan tentu saja karena kalimat negatif pasti ada kata not-nya. Di subjek tambah did ditambah not ditambah verb one. Atau jika tidak ada kata kerjanya, maka bisa menggunakan to be. To be yang berlaku atau yang valid ya di dalam simple past tense yaitu was dan were. Ya, disesuaikan nanti dengan subjeknya ya, tunggal atau jamak. Nah, jadi was itu untuk subjek singular yaitu I, she, he, dan it. Sementara were itu untuk subjek plural yaitu we, you, dan they. Nah, berikut ini adalah contoh kalimatnya. I did not sleep well last night. Aku tidak bisa tidur dengan nyenyak tadi malam. Ada kata kerja ya tidur. Tapi dalam kalimat negatif bentuknya kembali lagi ke verb one. Jadi sleep ya. Ditambahkan I did not. Kemudian Arif was not the smartest student in the class. Dulu Arif
bukan murid yang paling pintar di kelas. Jadi pintar ini bukan kata kerja, maka di sini menggunakan to be. Dan to be yang tepat untuk Arif yaitu was. Jadi Arif was not the smartest student in the class. Selanjutnya kita masuk ke simple past tense interrogative. Untuk membentuk kalimat simple past tense interrogative, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Ya, jadi kalau dalam pertanyaan, kalau ada kata kerjanya, maka did-nya ini diletakkan di awal kalimat ya, sebelum subjek. Jadi did diikuti subjek, diikuti verb one. Atau ya kalau tidak ada kata kerjanya, bisa menggunakan to be. Ya, disesuaikan dengan subjeknya. To be-nya ada di sebelum subjek. Baru nanti setelah itu diikuti oleh objek. Begitu juga jika ada WH question. Ya. WH question itu terdiri dari what, when, who, why, dan how. Ya. Jadi WH question-nya lebih dulu, baru to be-nya. Dan to be-nya harus disesuaikan dengan subjeknya. Baru diikuti oleh objek. Ya. Kemudian, ya, yang perlu diperhatikan, ya, did ini dapat digunakan pada ketujuh jenis subjek, yaitu I, we, you, they, he, she, dan it. Sementara was hanya bisa digunakan pada subjek yang jumlahnya tunggal, yaitu he, she, it, dan I. Were ini fungsinya seperti penggunaan are, namun digunakan untuk waktu yang lampau. Were ini merupakan to be yang digunakan untuk subjek plural, yaitu you, we, dan they. Ya. Jadi seperti ini ya. Contoh kalimat tanya simple past tense. Did you see my bag on the table? Apakah kamu melihat tasku di atas meja? Jadi ini kalimat pertanyaan ya, ada kata kerja yang melihat. Jadi bisa menggunakan verb one. Jadi kalau balik lagi ya, kalau kalimat negatif dan kalimat tanya interrogatif, ya balik lagi kata kerjanya ke verb one. Kemudian pakai did, bukan pakai do, bukan pakai does, bukan pakai can. Selalu pertanyaan dan negatif selalu pakai did. Apakah dia sangat sibuk? Was he so busy? Di sini tidak ada kata kerja. Jadi menggunakan to be. Dan to be yang cocok, to be yang tepat untuk he, dia, dianya bisa menggunakan dia laki-laki atau dia perempuan. Ya. Jadi to be-nya adalah he atau she, jadi bisa menggunakan was ya to be-nya. Tadi subjeknya he atau she. Jadi sibuk ini merupakan kata sifat ya, atau yang disebut dalam bahasa Inggris adjective. Nah, kemudian ya, ini ada perbedaan ya yang jelas antara bentuk present simple dan past simple. Present simple itu bentuk pertama, past simple itu bentuk kedua. Ya. Nah, kalau regular verbs itu memiliki perbedaan yang jelas ya antara bentuk present simple dan past simple-nya. Kalau kata kata kerja beraturan itu perbedaannya cukup jelas ya antara bentuk pertama dengan bentuk kedua. Jadi hanya cukup ditambahkan ed. Tapi tidak begitu halnya ya dengan kata kerja tidak beraturan atau irregular verb. Karena bentuk past simple ya bentuk keduanya dari setiap kata kerja regular verbs itu kan sudah pasti ya ditambahkan ed atau d ya di belakang kata kerjanya. Ya, contohnya bentuk present simple dari regular verbs itu adalah book. Ya, ini kan memiliki bentuk past simple.
dan past participle-nya tinggal ditambahkan ed, yaitu menjadi cook. Ya, ada ed-nya. Nah, sementara bentuk present simple dan past simple pada irregular verbs itu bisa aja ya, nggak memiliki perbedaan. Jadi hal ini bisa ya kalian lihat pada salah satu irregular verbs, seperti contohnya cut. Nah, mulai dari present simple, past simple, hingga past participle-nya, kata kerja itu ditulis dengan cara yang sama. Jadi cut bentuk pertama, bentuk keduanya juga cut, dan bentuk ketiganya juga sama. Cara membacanya juga sama ya. Cut, cut, cut. Jadi seperti itu. Nah, kalau perbedaan ya, kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan itu bisa kita lihat nih pada pola penulisan bentuk past simple dan past participle-nya. Kalau pada irregular verbs ya, pola penulisan untuk kedua bentuk tersebut udah pasti sama. Ya, diberikan akhiran ed untuk kosakata yang diakhiri oleh konsonan dan vokal. Jadi a, i, u, e. Sorry, a, i, u dan o. Ya, serta akhiran d untuk kosakata yang diakhiri huruf vokal e. Contohnya, kata kerja kick itu kan diakhiri oleh huruf konsonan k, ya, sehingga bentuk past simple dan past participle-nya sudah tentu nih ya memiliki akhiran ed, sehingga pada kata tersebut menjadi kick, ya. Tapi di sisi lain kata irregular verb itu tidak memiliki pola tertentu dalam penulisan bentuk past simple dan past participle. Jadi masing-masing kata itu memiliki formulasinya sendiri ya, dan biasanya beda-beda. Ya, contohnya ya pada kata drink. Jadi bentuk past simple-nya itu menjadi drank. Sementara bentuk past participle-nya menjadi drunk. Ya. Sementara kata draw, ini artinya menggambar, memiliki past simple drew dan past participle-nya drawn. Ya. Sampai sini sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan terkait simple past tense? Do you have any question? Ya, Kak apa? Kak Fatir. Ya. Mau tanya apa nih? Nggak ada, Miss. Nggak ada. Udah ya, Kak Ferrari. Masih belum, Miss. Aman ya? Amin. Oke, kita masuk ke exercise. Coba Kak Ferrari ya. Rara ada di sini tadi pagi. Rara ada di sini tadi pagi. How do you say it in English? Rara, Ya, Rara ada di sini tadi pagi. Rara was here Yes. tadi pagi. Tadi pagi apa? Pagi apa pagi? In this morning. Ya, this morning. Rara was here this morning. Kak Fatir. Ya. Hernia membeli sebuah kalung yang cantik ketika dia pergi ke mall malam tadi. Hernia membeli sebuah kalung yang cantik
ketika ia pergi ke mall malam tadi. Ernia. Yes. Ernia. Apa tadi? Ernia apa? Hernia membeli sebuah kalung yang cantik ketika ia pergi ke mall malam tadi. Ernia. Bok. Mm-mm. Bok. Kalung. Kalung apa? Necklace. Necklace. Iya, Necklace. Ernia. Kalung. Ya, sebuah kalung yang cantik. Ernia bought Ernia bought cantik, a beautiful necklace. Ya, ketika ia pergi ke mall malam tadi. Ketika When ya dia dia pergi. when she Mm-mm. Pergi. when she was Pergi malam. itu kata kerja bukan? Ya, Jadi nggak bisa pakai was ya. Kalau nggak ada kata kerjanya baru bisa pakai was. berarti Ketika dia pergi ke mall malam tadi. pergi itu apa? Pergi itu apa? Go. Go. Kan bentuk pertamanya. Jadi coba dirubah karena ini kan simple past tense. Dan Goes. kalimat positif. Nggak bisa ya. Goes itu kan simple present. Jadi Oh. go itu berubah menjadi apa verb to-nya. Jadi ini termasuk irregular verb. Kata kerja tidak beraturan. Jadi perubahannya berubah semua ya. Huruf-hurufnya. Berarti Beda jadi sama where? regular verb. Kalau regular verb itu cukup ditambahkan ed setelah kata kerjanya. Jadi go, bentuk pertamanya berubah menjadi apa? Bentuk keduanya? Jadi where? Went. Oh, W-E-N-T. when. W-E-N-T ya. Bacanya went. When pergi bang tadi. Went out last night. Ketika ia pergi ke mall malam tadi. Went to the mall last night. Ya. Jadi membeli itu cara membacanya GH-nya itu nggak usah dibaca. Bought. Bisa diulang Kak Fatir? Ya, bought. Bought. Hernia bought a beautiful necklace when she went to the mall last night. Can you repeat that, Kak Fatir? Ernia bought a beautiful necklace when she went to the mall last night. Ya, jadi ini ada dua kata yang pronunciation-nya agak similar ya. Ketika dan pergi. When dan went ya. Jadi kalau went itu ya, kamu pas pronunciation-nya itu lidah kamu tuh dijepit di antara gigi ya. Terus lidahnya tuh di langit-langit ya. Went gitu ya. Jadi ada sound T-nya keluar. Sementara yang when ketika kan nggak seperti itu. When biasa aja. Ya. Coba diulang, Kak. Ernia bought a beautiful necklace when she went to the mall last night. Ya, excellent ya. Selanjutnya Kak Ferrari. Ya, tadi kan kalimat positif. Can you change it into negative sentence? Oke. Jadi Rara ada di sini. Hernia. Rara was not. Hernia. Hernia. Ya, hernia Hernia tidak was not. membeli kalung Hernia tidak membeli kalung ketika ia sebuah pergi kalung. ke mall malam tadi. Hernia was not bought a necklace when she went to the mall last night. Nah, jadi kalau kalimat positif ya, kata kerjanya balik lagi nih ya ke bentuk pertama. Bentuk pertama bukan bought. Bought itu kan bentuk kedua. Kalau bentuk pertamanya apa? Membeli. Buy. Ya, buy. Jadi did not buy. Ya.
Pergi juga tidak berubah menjadi went ya karena kalimatnya negatif. Bentuk pertamanya pergi apa? Go. Ya, can you revise that sentence? Can you repeat that sentence in complete sentence? Bisa diulang nggak? Hernia did not buy a beautiful necklace when she go to the mall last night. Yes, correct ya. Hernia did not buy a necklace atau a beautiful necklace when she go to the mall last night. Selanjutnya Kak Fatir. Apakah Hernia membeli kalung ketika ia pergi ke mall malam tadi? Apakah Hernia membeli kalung ketika ia pergi ke mall malam tadi? Hernia. Apakah hernia kan? Ya, membeli kalung ketika ia pergi ke mall malam tadi. Did Benar? Did Ernia about beauty? Did Ernia about Nicholas last night? Ketika ia pergi ke mall malam tadi. Did Ernia about Nicholas when Ya, when? He went? Apakah Ernia Membeli kalung ketika ia pergi ke mall malam tadi? Did Ernia about Nicholas when she went to the mall last night? Ya, jadi gimana? When she was When she was to the mall last night. ya. Oke ya, jadi ini kan kalimat pertanyaan ya. Kalimat pertanyaan dan ada kata kerjanya. Jadi menggunakan did ya. Did. Jadi kemudian kata kerjanya berubah menjadi verb one ya. Untuk kalimat negatif dan kalimat tanya, kata kerjanya kembali ke bentuk verb one. Jadi membeli. Verb one-nya apa? Bukan bought. Boy. Apa? Buy. Buy ya. Pergi apa? Pergi. Bentuk pertamanya Go. apa? Ya, go ya. Coba dirubah lagi. Berarti did Ernia buy a necklace when she go to the mall last night? Ya, betul ya. Nah, jadi kalau ada did, ada kata kerja nggak bisa pakai was. Ya, harus pilih salah satu. Kalau nggak ada kata kerja baru bisa pakai was. Kalau tidak ada kata kerja bisa pakai did. Kalau tidak ada kata kerja bisa pakai was. Selanjutnya Kak Ferrari, mereka membawakanku banyak buah ketika aku sakit. Mereka membawakanku banyak buah ketika aku sakit. They bring me a lot food when I was sick. Ya, kalimatnya positif nih ya Kak ya. Jadi verbnya ke verb to ya berubahnya. Jadi kalimat positif menjadi pakai verb to. Ya, jadi they membawakan apa? They brought me a Ya. lot of food when I was sick. Ya, tapi buahnya ini kan banyak ya. Jadi fruits-nya pakai S ya, menyatakan plural. They brought me a lot of fruits when I was sick. Can you repeat that ke Ferrari? They brought me lots of fruits when I was sick. Ya, brought ya, G-nya itu silence. They brought me a lot of fruits when I was sick. Oke, selanjutnya Kak Fatir. Apakah mereka membawakanmu banyak buah ketika kamu sakit? Apakah mereka
membawakanmu banyak buah ketika kamu sakit? Did Ya, they bring you a lot of fruit when you were sick? ya, fruits, bukan fruits ya, fruits. Fruits. Ya, jadi i-nya nggak dibaca. Fruits. Ya, benar ya. Did they bring you a lot of fruits when you were sick? Kak Ferrari, aku bergabung dengan sebuah klub belajar ketika aku masih SMP. Aku bergabung dengan sebuah klub belajar ketika aku masih SMP. I was join a study club Mm-mm. when I was in middle high school. Ya, in junior high school sudah benar ya, tapi di sini ada kata kerja ya. Bergabung ini termasuk kata kerja. Jadi kalau ada kata kerjanya tidak bisa menggunakan was. Jadi gimana nih Kak? Kata kerjanya berubah ya menjadi verb to karena kalimatnya afirmatif. I joined Ya, I join a in complete study sentence. club Ya, when I was in middle high school. ya, correct ya. I joined a study club when I was in junior high school. Kak Fatir, aku tidak bergabung dengan sebuah klub belajar ketika masih SMP. Apa? Aku tidak bergabung dengan sebuah klub belajar ketika masih SMP. I did not Mm-mm. join a study club when I did not join a study club when SMP ya. Ya, When I was in middle school. junior high school ya. Junior Junior high school. Kalau SMA apa? middle. Senior. Ya, senior Oh, high senior. school ya. Jadi I did not join a study club when I was in junior high school. Ya. Selanjutnya Kak Ferrari, apakah kamu bergabung dengan klub belajar ketika masih SMP? Did you was join a study club when you in junior high school? Ya. Nah, kata join ini kan termasuk kata kerja. Jadi tidak pakai was ya. Kalau did you was join itu tidak bisa. Jadi kalau ada kata kerja tidak bisa pakai was. Jadi was-nya hilang ya. Jadi gimana nih Kak Ferrari? Did you Yang benar. Ya. join study club Mm-mm. when you in junior high school? Nah, ketika masih SMP ya. Ketika masih SMP kan nggak ada kata kerja. Ini ada conjunction ya. Ketika itu conjunction ya. Jadi when you were in junior high school. Jadi kalau tidak ada kata kerjanya pakai were ya. To be-nya yang cocok untuk you. Selanjutnya Kak Fatir. Tom datang ke rumahku tadi pagi karena dia ingin meminjam sepedaku. Tom datang ke rumahku tadi pagi karena dia ingin meminjam sepedaku. Tom came to my house
Tadi. Oh, this morning, Mm-mm. because he wanted Mm-mm. to borrow my bicycle. Ya, Tom came to my house this morning because he wanted to borrow my bike. Wanted-nya jelas ya. Ya. Kemudian ini Kak Fatir, tahu nggak kenapa borrow-nya yang meminjamnya pakai bentuk pertama ya, bukan bentuk kedua. Tahu nggak kenapa? Kan harusnya kalau past tense itu kan Borrow. bentuk kata kerjanya selalu verb to ya. Kalau apa namanya? Kalau kalimat afirmatif. Gara-gara udah wanted. Karena Gak tahu. oh nggak tahu. Kak Ferrari tahu nggak? Gimana, Miss? Tahu nggak kenapa meminjamnya pakai kata bentuk pertama, kata kerja bentuk pertama, bukan kata kerja bentuk kedua? Tahu nggak kenapa alasannya? Karena bentuk kedua sama bentuk pertamanya sama mungkin, Miss. Oh, Bukan. Gimana? Bukan. Bentuk kedua, bentuk pertama bukan ya. Jadi ini karena sebelum kata kerja itu diawali dengan kata to, ya. Jadi kalau ada kata to di depannya, jadi harus diikuti oleh verb atau kata kerja bentuk pertama. Jadi to borrow, ya. Apapun tensesnya, kalau ada kata kerja yang diikuti dengan kata to, harus selalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau verb one, ya. Itu disebut infinitive. Infinitive itu to be apa to ya ditambah verb one. Selanjutnya Kak Ferrari ya. Tom tidak datang ke rumahku tadi pagi. Tom tidak datang ke rumahku tadi pagi. Tom was not come to my house this morning. Tom, ini dalam kalimat itu ada kata kerjanya nggak? Oh, ada. Kata apa? Kata kerjanya? Kata kerjanya datang. Ya, kalau ada kata kerja, maka tidak bisa menggunakan was. Jadi bisanya menggunakan did. Oh ya. Ya, coba dibenerin dulu. Tom did not come to my house this morning. Ya, Tom did not come to my house this morning. Selanjutnya Kak Fatir. Apakah Tom datang ke rumahmu tadi pagi karena ia ingin meminjam sepedamu? Apakah Tom datang ke rumahmu tadi pagi karena ia ingin meminjam sepedamu? did Tom come to your house this morning because he wanted to borrow your bicycle? Ya, kalau versi British style ya bicycle ya, tapi kalau versi American style itu namanya bike. Nah, terus ini karena kalimatnya interrogatif, maka kata kerjanya harus bentuk pertama ya. Jadi want itu nggak bisa pakai wanted, harus want. Oh, Ya, coba diulang lagi Kak Fatir. did Tom come to your house this morning because he want to borrow your bike? Ya, correct ya. Selanjutnya Kak Ferrari, aku mengikuti tes TOEFL minggu lalu. I was Mengikuti apa? follow. Kalau mengikuti tes TOEFL nggak bisa pakai follow ya. Nggak bisanya pakai take. Aku beritahu bentuk pertama. Jadi ini kalimat positif, bentuk pertamanya berubah ya menjadi bentuk kedua apa?
Kalau take jadi took ya. Ya, took. I took Mm-mm. the test TOEFL last Mm-mm. week. Ya, the TOEFL test. Dibalik ya. I took the TOEFL test last week. Kak Fatir, Ya. aku tidak mengikuti tes TOEFL minggu lalu. Aku tidak mengikuti tes TOEFL minggu lalu. I did not for Ya, tes apa? tes TOEFL. I did not mengikuti take ya. Ya, Ya tadi take. I did not take the TOEFL test. Kapan? minggu lalu. Minggu lalu. Lalu itu I did not take the TOEFL test last week. Ya, I did not take the TOEFL test last week. Selanjutnya, aku tidak bertemu sahabatku hari Minggu lalu, Kak Ferrari. Aku tidak bertemu sahabatku Ya, hari Minggu lalu. hari Minggu lalu. I did not Mm-mm. meet Mm-mm. my bestie Mm-mm. Hari Minggu lalu. Hari Minggu lalu. last Sunday. Ya, last Sunday. Jadi sahabatku bisa pakai best friend atau bisa juga pakai bestie ya. I did not meet my best friend last Sunday. Selanjutnya Kak Fatir. Adik perempuanku sering menangis. Adik perempuanku. My little sister. Ya. My little sister. Adik perempuan itu kan my little sister. Mm-mm. Sering menangis. Adik itu apa? Menangis apa menangis? Cry. Cry. Kalau kalimat positif berubah menjadi verb to. Cry-nya jadi gimana nih? Pakai ed ditambahin ed ya. Cried. Ya, cried. Sering menangis. Kalau banyak ya, sering menangis ya. Menangis ini kan termasuk kata kerja yang tidak bisa dihitung, ya. Oh iya. Uncountable noun. Jadi bisanya pakai apa? Bentar. Kalau yang bisa dihitung kan pakai many. Ya, kalau yang nggak bisa dihitung pakai Pakai apa? much. Ini sama cewek. Oh iya. Ya, many sama much. Ya, jadi kalau ini ya bisa pakai much atau bisa juga pakai a lot. Ya, jadi a lot itu pengganti untuk many dan much. Jadi bisa digunakan untuk keduanya ya. Jadi my little sister cried a lot. Oh, Ya, atau bisa juga my little sister cried much. Can you repeat that, Kak Fatir? my little sister cried a lot. Ya. Selanjutnya Kak Ferrari. Saya tidak lahir di tahun 1989. 1989 ya. Ya. I did not born in 1989. 19. Kalau kamu sebutnya 90 itu artinya 90. Kalau 19 baru 19. Jadi jangan ketuker ya. 1989. Nah, kemudian saya tidak dilahirkan ya. Ini maksudnya kan saya tidak dilahirkan. Jadi ini termasuk ke dalam kalimat simple past tense ya, tapi pasif. Jadi
menggunakan was, bukan did. I was not born in 1989. Can you repeat that, Kak Ferrari? I was not born in 1989. Ya, I was not born in 1989. Kak Fatir, orang tua saya sibuk tadi malam. My parent Hmm? was busy last night. My parents Was busy busy. busy. Bacanya busy. Tulisannya busi tapi bacanya busy ya. Ya. Nah, my parents ya, ini artinya orang tuanya terdiri dari berapa orang nih? 2. Kalau 2 artinya nggak bisa pakai was karena was itu hanya digunakan untuk subjek yang sifat apa? Singular atau terdiri dari 1 orang. Jadi kalau lebih dari 1 orang pakainya apa? Bentar. Sama Simple past tense. To be itu where. kan ya to be-nya cuma terdiri dari 2 ya. Kalau nggak was pakai were. Jadi my parents were busy last night. Can you repeat that? My parents were busy right now. Last night. Ya, my parents ada S-nya. Oh, yeah, my parents Ya, were were. busy last night. Last night. Ya, jangan ketukar-tukar nih ya, Kak Fatir ya. Right now sama last night. Kalau kamu pakai right now, itu nggak bisa pakai simple past tense ya. Karena kan terjadinya saat ini. Tapi kalau last night, itu kan udah terjadi past tense ya. Jadi bisa pakai were. Selanjutnya Kak Ferrari, dia pergi ke luar negeri tahun lalu. He were go he were go to other country last year. Si apa? Pergi apa pergi? When? Went. Jadi si went to other country ya. Jadi keluar negeri itu ada istilahnya ya. Kita pakainya abroad atau overseas. Ya. Abroad atau apa, Miss? Abroad, abroad nih aku tulis ya di Zoom chat ya. Abroad atau overseas. Coba diulang Kak Ferrari. She went. She went abroad. She went abroad last year. Ya, last year ya. Kak Fatir, dahulu Soekarno merupakan presiden Indonesia yang pertama. Soekarno Ya. was the president of Indonesia. Yang pertama. The first. Jadi the first dulu baru presiden. The first president of Indonesia. Ya, Soekarno was the first president of Indonesia. Can you repeat that, Kak Fatir? Soekarno was the first president of Indonesia. Yes, correct ya. Selanjutnya Kak Ferrari, saya tidak bisa tidur dengan nyenyak semalam. Semalam. I did not sleep well last night. Yeah. Sleep well last night. Yeah, I did not sleep well last night. Kak Fatir, dahulu Mark bukanlah murid terpintar di kelas. Dahulu Mark
bukanlah murid terpintar di kelas. Mark was Mm-mm. not the smartest student in the class. Yes, correct ya. Mark was not the smartest student in the class. Kak Ferrari, saya bermain ski saat musim dingin tahun lalu. Saya bermain ski saat musim dingin tahun lalu. I was Hmm? played ski. Mm-mm. I was played ski in I was played ski when winter season Hmm? last year. Nah ya, jadi di sini ada kata kerjanya kan? Ya, bermain kan merupakan kata kerja. Jadi kalau di kata kerjanya tidak bisa lagi menggunakan was. Jadi langsung ya, I played ski. Ya. Nah, preposisi ini yang digunakan untuk musim dingin. Ya. Jadi bisa menggunakan on ya kalau musim dingin, musim ya segala musim itu bisa menggunakan on atau at ya. Jadi I played ski on winter season last year. Can you repeat that, Kak Ferrari? I played ski on winter season last year. Yes, correct ya. Selanjutnya Kak Fatir. Kemarin saya dan ayah pergi ke festival amal. Yesterday, Hmm? me and my dad go Mm-mm. to festival. Went to festival. Festival apa? Amal. Ah? Amal. Oh, went to festival amal. Udah. Kemarin. Kan kemarin. Oh, udah di depan tadi ya. Ya. Ya, festival. Amal bahasa Inggrisnya apa? Apa ya? Charity. Oh, charity. Ya. Tadi pakainya my dad and me ya. Me and my dad. Me and my dad. Ya, nggak bisa ya kalau pakai me itu untuk objek bisanya. Sementara kan ini saya dan ayah sebagai subjek. Jadi bisanya pakai my dad and I. Ya. Oh, my dad and I. Yang lainnya udah benar ya. Amal itu charity. Charity festival. Ya, yesterday. Yesterday-nya sebenarnya bisa di belakang atau di depan ya. Coba can you repeat that in complete sentence, Kak Fatir? Yesterday, Hmm? my dad and I went to charity festival. Went to the charity Oh. festival. Went to the charity festival. Yes. Oke, selanjutnya Kak Ferrari. Pekan ini Bobby tidak masuk ke dalam kelas sejarah. Pekan ini Bobby tidak masuk ke dalam kelas sejarah. In this season, Pekan ini ya. Pekan ini sama kayak minggu ini ya. Pekan bahasa. Ya. This week, Bobby did not join to the class. Ya. Bobby did not attend history class this week. This week-nya bisa di depan atau di belakang ya. Kalau di depan jadinya this week Bobby did not attend history class ya. Selanjutnya Kak Fatir. Dion memenangkan kontes pidato di sekolahnya 2 hari yang lalu.
Dion. Dion apa? Memenangkan. Menangkan itu winning. Winning bukan ya. Kalau pakai verb ing artinya sedang dikerjakan saat ini. Ini kan past tense, jadi bisa dirubah ke bentuk kedua. Bentuk pertamanya apa? Win. Bentuk keduanya? Apa? Won. Oh, bentuk kedua. Dion won apa Kontes the pidato. pidato content. Pidato bahasa Inggrisnya apa? Apa ya? Speech. Oh, speak contents 2 hari yang lalu ya? Di sekolahnya 2 hari yang lalu. In his school 2 days ago. Ya betul, 2 days ago, 2 hari yang lalu. Speech contest, bukan speak contest. Speech contest. Incomplete sentence. Can you repeat that? Dion won the speech content in his school 2 days ago. Contest, bukan content. Contest. Ya, contest. Ya, ada T-nya. Ya. Dion won the speech contest, kan kontes pidato, in his school 2 days ago. Can you repeat that? Dion won the speech contest in his school 2 days ago. Yes, correct ya. Selanjutnya Kak Ferrari. Sinta dan Cindy berada di perpustakaan sekolah kemarin siang. Sinta dan Cindy berada di perpustakaan sekolah kemarin siang. Sinta and Cindy, Sinta and Cindy were in the library school yesterday afternoon. Ya, jadi kalau perpustakaan sekolah dibalik ya. Jadi school, library, terus pakai the. Jadi the ini artinya yang pasti. Maksudnya di sekolah itu kan perpustakaannya cuma ada satu ya. Jadi udah pasti. Jadi Sinta and Cindy were at the school library yesterday afternoon. Can you repeat that? Sinta and Cindy were in the school library yesterday afternoon. Jadi kalau tempat pakainya preposisi at. Kalau in itu biasanya digunakan di dalam tempat yang luas, seperti di dalam kolam renang, in the pool. Di dalam apalagi di dalam mall, in the mall, kan mallnya luas ya. Di dalam kulkas, in the fridge. Di dalam tas ransel, in the backpack. Di dalam kerdus ya, in the boxes. Tapi kalau tempat selalu pakai at. Misalnya school library, terus office at office, halte bus ya, bus stop at halte bus, at the bus stop, kayak gitu ya. Kalau on, Miss? Kalau on itu untuk yang di permukaan. Jadi misalnya di permukaan, misalnya di atas meja. Misalnya buku itu ada di atas meja, kan di atasnya meja. Maka bisa pakai on. Ya, the book is on the table. Terus kalau misalnya kamu duduk di atas kursi, kan di atasnya kursi. Jadi you sit on the chair. Ya. Atau misalnya tepung itu ada di atas baju, jatuh di atas permukaan baju. Ya. Jadi flower is on the clothes. Ya, seperti itu. Nanti kita akan belajar lagi deh tentang preposisi ya, lebih detail. Nanti ada kelasnya lagi. Yes. Gimana Kak Fatir? Can I go to toilet? Oh yes, sure. Okay, wait. Oke, Kak Ferrari. Ya, sebentar ya. Dia mengirim
sebuah surat kepada temannya minggu lalu. Temannya minggu. He was sent email. Ya, Oh. ada mengirim itu sebuah kata kerja atau bukan? Mengirim ya. She was sent email for her friend last week. Temannya minggu lalu ya, bisa pakai last week ya atau last Sunday. Nah, kemudian di sini pakai send ya. Send-nya bentuk yang kedua ya. Suaranya apa? Pronunciation-nya agak-agak mirip ya. Kalau send yang pertama kan S-A-N-D, belakangnya D, tapi kalau bentuk kedua S-A-N-T, send ya. Nah, terus surat ya. Di sini kan nggak dijelaskan ya suratnya diketik pakai tangan, diketik suratnya diketik ya, atau suratnya ditulis sendiri ya, karena nggak jelas nih. Jadi kita pakainya a letter ya. Kalau kamu pakainya mail atau email artinya suratnya diketik. Ya kalau letter artinya suratnya ditulis nih pakai tangan ya. Jadi he sent a letter ya. Kenapa pakai Karena surat itu kan bisa dihitung atau disebut juga sebagai countable nouns, kata benda yang bisa dihitung. Kalau kata benda yang bisa dihitung itu dalam bahasa Inggris bisa menggunakan a letter, two letter, three letters gitu. Tapi kalau misalnya kata benda yang nggak bisa dihitung kayak misalnya kopi, ya, air, water, langit. Ya, misalnya uang juga nggak bisa dihitung ya, karena yang bisa dihitung itu nilai mata uangnya atau nilai uangnya. Ya, makanya kita nggak bisa menggunakan $1, $2, tapi kita bisanya mengatakan apa? $1, $2 ya, kayak gitu-gitu. Tapi bukan a money, to money, bukan ya. Jadi kayak gitu. Ya, terus juga bisa bilang kalau misalnya cinta, kangen, itu juga kan nggak bisa dihitung. Maka kita sebut sebagai I love you very much, pakai much. Terus I miss you very much, seperti itu juga. Jadi bedanya many sama much itu untuk kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Ya. Ya, jadi tadi he sent a letter for his friend last Sunday atau bisa juga last week ya. Oke, selanjutnya Kak Fatir udah ada belum? Oh, udah ada. Ya. Tim futsal kami tidak mengikuti turnamen futsal karena kami tidak memiliki cukup uang. Tim futsal kami tidak mengikuti turnamen futsal karena kami tidak memiliki cukup uang. Masalah kamu. Apa sih? Our futsal team apa tadi? Tidak mengikuti turnamen futsal. Did not did not participate in tournaments. Apa terus? Turnamen futsal. In futsal turnamen. Karena kami tidak memiliki cukup uang. Because we don't have cukup uang. Much money. Enough money. Oh, enough money. Ya, terus tidak bisa menggunakan don't ya. Kalau don't itu artinya simple present tense. Kalau kalimat simple past tense negatif menggunakan apa? Did ya. Those. Did kalau ada kata kerjanya. Ya. Did not berarti ya? Ya, did not, didn't ya kalau disingkat. Jadi kemudian tidak mengikuti ya. Did not join. Did not join. Ya, our futsal team did not join
the futsal tournament because we didn't have enough money. Can you repeat that, Kak Fatir? Our futsal team did not participate in futsal tournament because we don't have enough money. Bukan don't ya, didn't. Bukan don't. Don't itu untuk apa? Simple present tense. Did not. Iya, tadi pakainya don't. Masa? Iya, yang terakhir kamu tadi pakai don't. Coba diulang lagi. Oh, yang don't have Because enough we money. don't have enough money. Tadi kamu Oh. pakai don't. Coba diulang lagi yang benar. Oh, berarti our futsal team did not participate in futsal tournament because we did not have enough money. Ya, our futsal team did not join the futsal tournament because we didn't have enough money. Ya, Oke. selanjutnya Kak Ferrari. Karina tidak mendapat apa yang diharapkan dari seminar minggu lalu. Karina tidak mendapat apa yang diharapkan dari seminar minggu lalu. Karina did get what she won from last week's seminar. From last week's seminar. Seminar from the seminar last week. Ya. Karina did not get what she want or expect from the seminar last week. Can you repeat that? Karina did get what she expect from seminar last week. The seminar. The seminar last week. Ya. Selanjutnya Kak Fatir. Kamu tidak membayar pajak tahun lalu. You did not membayar Pay. Pay, membayar. You did not pay pajak. Pajak apa? Taxes ya? Tax saja. Kalau taxes artinya pajak-pajak. Oh, Plural. tahun lalu. Gimana? You did not pay tax last year. The tax. Ya, Oh, pakai the tax. You didn't pay tax. The tax last year. Ya, you did not pay the tax last year. Kak Ferrari, apakah kamu berada di rumah kemarin? Did you at home yesterday? Apakah kamu berada di rumah kemarin? Ada kata kerjanya nggak kalimat itu? Enggak. Nggak ada, jadi pakai apa? Were you at home yesterday? Ya, bukan pakai did ya. Karena nggak ada kata kerjanya. Were you at house? Ya, yang lebih tepatnya house. Kalau bedanya house sama home apa ya? Jadi kalau house itu secara bangunan secara struktural ya, dilihat dari luarnya. Tapi kalau home itu hubungan emosional yang terjalin ya di dalam rumah. Makanya ada istilah ya home sweet home. Maksudnya tuh kehangatan yang terbangun di suatu rumah, kehangatannya. Home sweet home, bukan house sweet house. Maksudnya di situ hubungan emosional yang terjalin di dalam suatu rumah itu.
Ya, selanjutnya, Kak Fatir, apakah dia dulu gemuk? Apakah dulu dia gemuk? Dia kan? Ya, bebas ya, pakai dia perempuan atau dia laki-laki. eh did he fat? Ya, terakhirnya benar ya. Tapi gemuk ini bukan kata kerja, sehingga tidak bisa pakai did. Oh, Jadi berarti pakai, pakai was. ya, Was he fat ya was before? he atau she fat. Ya, Was udah, he fat before? nggak pakai before. Karena was itu Dulu tuh artinya apa? sudah dulu. Dulu. Oh ya, was itu Dulu. ada dulu Was ya. atau were itu kan artinya dulu. Oh Ya, iya. ya sama kayak tadi. Rara dulu di sini. Rara was here. Ya, jadi nggak usah lagi pakai before. Berarti kalau kata kerja baru did. Kalau kata kerja baru pakai did, tidak ada kata kerja pakai was atau were. Jadi disesuaikan lagi ya dengan subjeknya. Kalau subjeknya singular, maka pakai was. Kalau subjeknya plural, maka pakai were. Sampai sini kira-kira ada kesulitan nggak dari Kak Fatir dan Kak Ferrari? Kira-kira kesulitannya apa nih? Kosakatanya. Kosakata. Sama tadi penggunaan apa? Was were-nya masih ini ya, bingung ya? Iya. Yang mana kata kerja, yang mana kata sifat ya? Ya masih agak sedikit-sedikit ini. Ya. Sama masih kurang tahu kayak verb 2 ini. Oh iya. Kalau mau tahu banyak ya memang harus sering membaca ya. Buka kamus gitu. Sering-sering latihan soal atau sering-sering praktek bahasa Inggris ya sama temen. Kira-kira ada nggak nih temennya Kak Ferrari atau Kak Fatir gitu punya nggak partner speaking bahasa Inggrisnya misalnya orang di rumah atau temen. Kalau Kak Ferrari kan tinggalnya di Bali, apa di Mataram ya, Lombok ya. Di Bali, Miss. Oh di Bali, ya di Bali kan banyak ya turis-turis bisa practice speaking nih. Yang Ya biasanya kalau saya Kak juga Fatir, sama Ya. ya gimana Kak Ferrari? Enggak, Miss. Kadang-kadang kan ada juga dosen saya yang bule gitu, jadi kayak ada Oh ada juga. Kamu kuliah di mana sih? di LSPR, Miss. Oh apa LS? Oh London School. Ada Ya, di Bali ada ya? di Bali baru, Miss. Oh baru. Oke oke. Ya, Kak siapa? Kak Fatir gimana? Baru-baru ini sih, Baru-baru ini gimana? sama mama. Oh sama Mama. Ini pakai akun Mama ya? Iya. Iya. Oh iya. Soalnya namanya beda. Iya, jadi enak ya kalau ada partner speakingnya ya. Jadi bisa practice speaking, bisa latihan gitu, saling mengoreksi kalau misalnya ada yang salah gitu ya. Oh ya, nanti PR-nya ya membuat 5 kalimat. Seperti biasa nih Kak Fatir udah tahu PR-nya kayak gimana ya. Membuat 5 kalimat simple past tense ya. Nah, kali ini aku mintanya agak beda dikit. Kalau kalau kemarin kan Kak Fatir bikinnya 5 kalimat udah semuanya termasuk ya. Ya. Nah, sekarang 5 kalimat. Sebentar. 5 kalimat. Jadi afirmatifnya 5, negatifnya 5, interrogatifnya 5 ya. Berikut bahasa Sekarang. Indonesia. Oh, Bukan tugas PR, kalian. PR. Homework ya. Jadi membuat Masing-masing kalimat 5. masing-masing 5. Afirmatifnya 5, interrogatifnya 5, negatifnya 5, terus ditranslate juga ya ke dalam bahasa Indonesia. Miss, mau bertanya, Miss, kalau untuk pengumpulannya di mana ya, Miss? Pengumpulannya nanti sesi berikutnya. Misalnya Kak Ferrari sesi berikutnya besok, jadi artinya dikumpulinnya besok. Kalau misalnya Kak Fatir minggu depan, sesi berikutnya artinya dikumpulinnya minggu depan. Nah, nanti di kayak tadi nih kayak Kak Fatir kan share di grup, itu nanti kita reviewnya bareng-bareng. Baik, Miss. Ya, ada lagi pertanyaannya nggak? Ada, Miss. Nggak ada.
Oke, kita lanjut lagi ya. Selanjutnya siapa nih? Kak Fatir ya? Apakah kamu tidur dengan nyenyak kemarin malam? Did you sleep? Mm-mm. Did you sleep well last night? Did you sleep? Sebentar. Ya, did you sleep well last Well, night bisa, atau did you sleep enough last night juga bisa ya. enough. Mm-mm. Selanjutnya Kak Ferrari, apakah filmnya sangat berkesan? Apakah film sangat berkesan? Uh, did Mm-mm. were the movie very memorable? Memorable. Ya bisa ya, atau fantastic juga bisa. Tadi pakai apa? Depannya? Were. Were. The movie ini kan masuknya it ya, kan benda. Jadi kalau it, jadi nggak bisa pakai were. Pakainya apa? Was ya, kan tunggal, singular. Jadi was the movie so memorable atau fantastic. Fantastic ya. Can you repeat that, Kak Ferrari? Or fantastic? Was the movie very memorable or fantastic? Was the movie. Yes, very memorable. Ya, bisa ya. Selanjutnya, Adi, Kak Fatir ya. Adi tidak memenangkan kompetisi debat bahasa Inggris bulan lalu. Adi did not want to win. Kalau kalimat negatif berubah menjadi verb one. Oh, berarti Adi did not win win speech contest last month. Adi did not win kompetisi debat apa? Speech competition. Speech contest. Itu kan apa? Bukan ya. Beda itu kan speech itu kan pidato. Oh. Kalau ini kan debat. Oh, debat. Debat itu apa? Debate. Ya, English debate competition. English debate competition last month. Ya, Adi did not win the English debate competition last month. Ya. Selanjutnya Kak Ferrari. George tidak pergi ke dokter gigi karena dia sangat takut. Karena dia Sangat takut. George did not go to the dentist because he was very scared. George did not go to the dentist because ya. Di sini kita pakainya bukan scared tapi afraid ya. Jadi bedanya afraid dan scared. Apa nih artinya kira-kira? Jadi kalau afraid itu artinya menyatakan takut ya atau khawatir. Sementara scared itu artinya keadaan takut, gugup, juga panik. Jadi kalau afraid itu ya tidak digunakan setelah noun ya, atau kata benda.
melainkan digunakan setelah verb. Afraid. Jadi kan di sini setelah verb ya. Was itu kan termasuk verb. Kata kerja. Jadi bisa pakai afraid ya. Coba diulang nih, Kak Ferrari. George did not go to the dentist because he's so he afraid. he was. He was afraid. Yeah. Yeah. George did not go to the dentist because he was afraid. Kak Fatir. Iya. Senin lalu, Joni terkena musibah di kantor. Apa? Senin lalu, Joni terkena musibah di kantor. Joni musibah itu. Accident. Joni get accident. Last Sunday. Di Last Monday. kantor. Di kantornya apa di kantor? Di kantor. In his office last Monday. Last Monday. Ya. Last Monday. Jadi kalau kantor tidak bisa pakai in, tapi harusnya pakai at karena dia tempat ya. Oh iya. Ya, jadi yang tadi perbedaannya seperti yang tadi udah dijelaskan ya ke Kak Ferrari, kalau in itu dipakainya untuk tempat yang luas. Seperti misalnya di dalam kulkas, in the fridge. Ya, di dalam tas ransel, in the backpack. Di dalam kardus, in the boxes. Di dalam mall, mall juga kan luas, in the mall. Di dalam kolam renang, in the pool. Ya, tapi kalau di tempat, suatu tempat, kantor, rumah sakit, sekolah, itu selalu pakai at the office, at the school, jadi pakai the juga ya. Jadi last Monday, Johnny got, ya, bentuknya kedua dari get, ya. Johnny got an accident. Karena musibah atau kecelakaan itu bisa bisa dihitung lah ya. Bisa dihitung termasuk countable noun. Jadi bisa pakai an atau on ya. Sebuah artinya sebuah kecelakaan atau sebuah musibah gitu. Can you repeat that, Kak Fatir? Johnny got an accident at his office last Monday. Last Monday. Monday bacanya ya, bukan Monday. Monday. Selanjutnya, Kak Ferrari. Dewi melamar pekerjaan sebagai posisi manajer di suatu perusahaan. Di suatu perusahaan ya. Dewi was applied a job for assistant for the position of assistant manager in a company. At a company. At company. Dewi applied for manager position at a company. Can you repeat that? Dewi applied for manager position. For manager position in a company. At a company. At company. Ya, at a company, di suatu perusahaan. Selanjutnya, Kak Fatir. Ade pergi ke sekolah menggunakan mobil barunya pagi ini. Ade go itu verb kedua go berubah menjadi went. Oh iya. Ya, betul. Adi went to his school. To school. Oh, to school. Yes. With pakai apa? With dengan mobil barunya pagi ini. With his new car.
This morning. Ya, Ade went to school with his new car this morning. Ya, benar ya. Selanjutnya, ya, Kak Ferrari, Dodi tidak makan sayuran. Dodi tidak makan sayuran. Dodi did not eat vegetables. Vegetables. G-nya itu dibaca J ya. Vegetables. Vegetables. Dodi did not eat the vegetables. Ya. Selanjutnya Kak Fatir. Apakah dia mengantar pizza tepat waktu? Did he Mm-mm. did he did he apa ya? Mengantar Mengantarkan. mengantar apa nih? Delivery, deliver, Did he deliver the mengantarkan apa tadi? mengantar pizza tepat waktu. Did he deliver up the pizza tepat waktu itu apa ya? On time. Oh ya, on time. Ya, did he deliver the pizza on time? Oh, iya. Ya, selanjutnya Kak Ferrari. Apakah kamu datang terlambat ke kantor jam 11 kemarin? Ke kantor jam 11 kemarin. Did you come too late to the office at 10 o'clock yesterday? 11. Did you come late to the office at 11 o'clock yesterday? Ya, 11 o'clock bisa ya, atau 11 a.m. 11 pagi. Did you come late to the office at 11 a.m. yesterday? Ya. Apakah, Kak Fatir ya, apakah Dewi senang bekerja di sini? Apakah Dewi senang bekerja di sini? Did Dewi happy to work here? Senang bukan merupakan kata kerja, tapi kata sifat. Berarti where? Oh iya, sebentar. Benar-benar pakai did ya. Bekerja ya. Oke, did Dewi ya happy work in here ya. Oke. Benar berarti kan? Benar. Ya. Sampai sini ada kesulitan apa? Nggak ada? Lancar nih ya. Oke, coba ini. Kak siapa? Kak Ferrari ya. Ibuku dulu memasak ikan bakar untuk pesta ulang tahunku. Untuk pesta ulang tahunku. My mother was my mother did cook grilled fish for my birthday party. Ini kalimatnya positif ya Kak ya. Jadi nggak bisa pakai did. Kalau did itu hanya untuk kalimat negatif dan interrogatif. Jadi gimana nih? My mother was cook grilled fish for my birthday party. Ya. Kalau ada kata kerjanya tidak bisa pakai was.
Jadi kalau kalimat positif, Oh ya. jadi setelah subjek langsung bentuk verb to ya. Verb to baru keterangannya yang lain-lain. Jadi dari kata kerjanya memasak. Memasak verb one-nya apa? Cook. Ya, kalau verb to-nya tinggal tambahin ed jadi Cook. cook. Ya, ada id-nya, sound id-nya. Cook ya. Jadi my mother cook grilled fish for my birthday party. Can you repeat, Kak Ferrari? My mother cooked grilled fish for my birthday party. Ya, cook ada id-nya ya. Cook. 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 Harus sering-sering dipraktis ya, Kak Ferrari ya. Cook. Ya. Ada id-nya. Oke, sebelum kita selesaikan nih sessionnya di sini karena waktunya juga sudah mau habis ya. Masih ada pertanyaan lagi nggak terkait dengan PR, homework, atau terkait dengan materi kita hari ini? Sudah. Sudah cukup Sudah, Miss. jelas? Sudah cukup jelas. Kak Ferrari? Sudah, Miss. Cukup jelas ya? Oke, Ya. kalau gitu kita end this session ya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya ya Kak Fatir minggu depan, Kak Ferrari besok ya. Oke, thank you for joining. See you in another session. Oke. Thank you, Miss. Bye bye. Thank you, Have Miss. a weekend. Nice weekend.